Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam seri materi persamaan diferensial biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode iterasi Picard. Ini adalah materi yang terakhir dari rangkaian seri persamaan diferensial biasa orde 1. Kita awali dengan masalah nilai awal dy dx sama dengan fxy dengan yx0 sama dengan y0. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Nah, fxy adalah fungsi kontinu dalam suatu interval yang memuat titik x0, y0. Selanjutnya, kita misalkan x-nya sama dengan t. Maka dy dt sama dengan ft, y. Lalu kita kali silang sehingga kita peroleh dy sama dengan fty dt. Dan kita integralkan integral dy sama dengan integral fty dt untuk batasnya x0 sampai x. Sehingga diperoleh yx sama dengan integral fty dt ditambah c dengan batas x0 sampai x. Selanjutnya kita substitusikan syarat awal yx0 sama dengan y0. Nanti akan kita peroleh yx0 sama dengan integral fty dt ditambah c. Jadi batasnya x0 sampai x0. Nah, karena yx0 ini sama dengan y0 ya, maka ruas kiri jadi y0. Ini sama dengan andaikan integral dari fty dt ini adalah f besar ty. Batasnya x0 sampai x0, sini ditambah c. Kemudian kita substitusikan batasnya sehingga diperoleh y0 sama dengan 0 ditambah c. Jadi c-nya adalah y0. Nah, dengan demikian kita peroleh solusinya adalah yx sama dengan y0 ditambah integral x0 sampai x fty dt. Kita sebut ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita lihat jika persamaan ini kita turunkan terhadap x, maka akan diperoleh ini diturunkan terhadap x menjadi dy dx. Y0 kita turunkan terhadap x, 0. Dan ini kita turunkan terhadap x, akan diperoleh fxy. Sehingga ini terbukti merupakan solusi dari masalah nilai awal yang tadi, persamaan 1. Nah, cara menyelesaikan ini kita peroleh dengan method of successive approximation. Nah, misalkan y0 ini adalah fungsi awal yang sudah diketahui. Maka kita ganti yt dengan y0t pada ruas kanan persamaan 2 yang di dalam integral. Nanti akan diperoleh seperti ini. y1x sama dengan y0 ditambah integral ft y0t. Ini kan y0 ini sudah diketahui. Nah, dari sini nanti kita bisa memperoleh y1x. Sehingga ini bisa digunakan untuk mencari y2x dengan mengganti y1x dengan y1t. Seperti ini. y2x sama dengan y0 ditambah integral ft y1t dt. Nah, nanti kita juga dari sini bisa memperoleh y2x. Sehingga nanti bisa diketahui y2t. Ya, jadi kita bisa mencari y3x. Dan seterusnya sampai y4, y5, dan seterusnya ya. Sehingga secara umum bisa kita peroleh ynx ini sama dengan y0 ditambah integral ft yn-1t dt dengan batas x0 sampai x dan n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan melihat sebuah contoh. Di sini ada masalah nilai awal y aksen sama dengan y-1 dengan nilai awal yang diketahui y0 sama dengan 2. Di sini yang diminta adalah tentukan penyelesaian dengan iterasi Picard hingga n sama dengan 4 dan tentukan penyelesaian eksak.
Nah, masalah nilai awal yang diketahui di sini Y aksen sama dengan Y-1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa yang di ruas kanan ini boleh kita sebut fxy sama dengan Y-1. Nah, dari Y0 sama dengan 2 berarti X0-nya adalah 0 ya, nilai awalnya. Y0X-nya adalah 2. Nah, nanti kita akan cari secara bertahap untuk Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y4 dengan menggunakan formula umum seperti ini. Nah, kita awali dulu untuk N sama dengan 1. Berarti Y1X sama dengan Y0 ditambah integral Ft Y0T dt. Y0-nya untuk Y0X kan ini 2 ya. Nah, sedangkan kita punya di sini Fxy ini Y-1. Kita akan ubah dulu menjadi Ft Y0T ya, supaya bisa masuk ke dalam integral ini. Jadi Ft Y0, X-nya kita ganti T, kemudian Y-nya kita ganti Y0. Kebetulan di sini persamaan ini di ruas kanan tidak memuat X ya, jadi tidak ada T di sini. Yang kita ganti hanya Y dengan Y0. Y0-nya 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi Ft Y0-nya ini adalah 1. Sehingga bentuk ini menjadi Y0, Y0-nya 2 ditambah integral X0-nya 0 sampai X 1 dt. Integral dari 1 adalah T. Di sini batasnya 0 sampai X. Ini sama dengan 2 ditambah kita substitusikan batasnya berarti X min 0 atau 2 ditambah X. Untuk berikutnya kita cari untuk nilai N sama dengan 2. Tadi kita sudah cari Y1X ya. Nah, kita bisa cari Y2X sama dengan Y0 ditambah integral Ft Y1T dt. Nah, tadi kita ingat Fxy-nya sama dengan Y-1. Sekarang kita ganti ini dengan Fx Y1. Jadi ini kita ganti dengan Y1, min 1. Nah, tadi Y1-nya sudah diperoleh 2 ditambah X. Ya. Sehingga kalau X-nya kita ganti dengan T, Ft Y1 ini menjadi 2 ditambah T min 1. Atau 1 ditambah T. Nah, ini kita substitusikan ke dalam integral menjadi 2 ditambah integral 0 sampai X 1 plus T dt. Atau 2 ditambah T ditambah setengah T kuadrat, batasnya 0 sampai X. Sehingga diperoleh 2 ditambah X tambah setengah X kuadrat dikurangi 0. Atau 2 ditambah X ditambah setengah X kuadrat. Nah, untuk N sama dengan 3, kita akan cari Y3X sama dengan Y0 ditambah integral X0 sampai X Ft Y2T dt. Berarti kita harus tahu dulu Ft Y2T. Fxy-nya adalah Y-1. Kalau kita ganti Y-nya dengan Y2 menjadi Y2-1. Tadi Y2-nya sudah diperoleh. Di sini 2 ditambah X ditambah setengah X kuadrat. Kemudian dikurangi 1 atau kita ganti X-nya dengan T. Jadi 2 ditambah T ditambah setengah T kuadrat dikurangi 1. Atau kita sederhanakan di sini 1 ditambah T ditambah setengah T kuadrat. Nah, ini kita substitusikan ke dalam integral. Lalu kita integralkan 2 ditambah T ditambah ini setengah T kuadrat ditambah 1/6 T pangkat 3 dengan batas 0 sampai X. Kita substitusikan batas-batasnya sehingga diperoleh 2 ditambah X ditambah setengah X kuadrat tambah 1/6 X pangkat 3.
Yang terakhir untuk n-nya sama dengan 4. Nah, di sini y4x sama dengan y0 ditambah integral x0 sampai x ft y3t dt. Nah, seperti biasa fxy sama dengan y-1. Kita ganti y-nya dengan y3. Y3-nya sudah diperoleh. Ini 2 ditambah x ditambah setengah x kuadrat tambah 1/6 x pangkat 3 min 1. Lalu x-nya kita ganti dengan t. Ini jadi 2 ditambah t ditambah setengah t kuadrat tambah 1/6 t pangkat 3 min 1. Atau kita sederhanakan jadi 1 plus t ditambah setengah t kuadrat plus 1/6 t pangkat 3. Kita substitusikan ke dalam integral, sehingga diperoleh hasil integralnya seperti ini. Dengan batas 0 sampai x. Dan batasnya kita substitusikan, sehingga untuk n sama dengan 4, y4x adalah 2 ditambah x tambah setengah x kuadrat tambah 1/6 x pangkat 3 ditambah 1/24 x pangkat 4. Berikutnya kita akan mencari penyelesaian eksak. Tadi diketahui masalah nilai awalnya seperti ini. Atau kita bisa tulis dy dx sama dengan y-1. Nah, ini sebetulnya mudah saja ya. Ini tinggal kita kalikan silang. Jadi kita kumpulkan variabel yang sama dalam satu ruas. Sehingga persamaan diferensial biasa yang ini adalah persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Lalu kita integralkan dan diperoleh ln y-1 ditambah c1 sama dengan x ditambah c2. Atau c1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita anggap c2 min c1-nya adalah c. Sehingga y-1 ini sama dengan e pangkat x ditambah c. Ini sesuai dengan sifat fungsi eksponen. Kemudian kita pisahkan di sini y-1 sama dengan e pangkat c dikalikan e pangkat x ya. Ini juga sifat fungsi eksponensial. Y-1 sama dengan c besar e pangkat x ya. Jadi kita misalkan e pangkat c-nya ini adalah c besar. Sama-sama konstanta. Atau y sama dengan c e pangkat x ditambah 1. Nah, ini adalah solusi umumnya. Yx sama dengan c e pangkat x tambah 1. Karena di sini diketahui nilai awal y0 sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai awal y0 sama dengan 2 ke dalam solusi umum. Kita ganti x-nya dengan 0 dan y-nya sama dengan 2. Sehingga ini 2 sama dengan c ditambah 1. Atau c-nya 1. Dan akhirnya kita peroleh solusi khusus yx sama dengan e pangkat x ditambah 1. Nah, ini sebagai catatan, solusi iterasi Picard secara umum ini bisa kita tuliskan ynx sama dengan 2 tambah x tambah setengah x kuadrat tambah 1/6 x pangkat 3 tambah 1/24 x pangkat 4. Tadi kita cari sampai n sama dengan 4 ya. Nah, ini kalau dilanjutkan bentuk umumnya menjadi seperti ini. 1/n faktorial x pangkat n. Nah, kalau misalkan n-nya ini mendekati tak hingga, maka limit yn-nya ini akan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ini duanya kita jadikan 1 ditambah 1 ya. Kita lihat di sini limit 1 ditambah 1 ditambah x tambah dan seterusnya ini adalah deret yang kita kenal. Deret pangkat atau deret Maclaurin untuk e pangkat x. Jadi yx ini sama dengan 1 plus e pangkat x. Ini persis sama dengan solusi eksaknya.
Oke, yang terakhir di sini ada 3 buah soal latihan yang bisa Anda coba sendiri. Demikian penjelasan saya tentang iterasi Picard. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.